Rumah ini menghabiskan kos dalam 200.000 ringgit sekali tanah dengan pembuatan rumah, ya. Dimana awal mula saya dengan suami saya itu berkawin, suami saya itu pernah bergaji 90 ringgit, tahu? 90 ringgit. Saya itu sangat kagum ya dengan sahabat-sahabat daripada Malaysia. Apabila ada orang Indonesia yang berjaya dan bekerja di negaranya, mereka itu memberi support yang sangat luar biasa. Seperti pada videonya Kak Sri, beliau ini adalah salah satu konten kreator juga, tapi rata-rata penontonnya daripada Malaysia. Namun yang membuat saya kagum dan respect adalah komentar-komentar yang positif dan selalu mensupport dan juga mendoakan yang terbaik. Seperti apa sih video Kak Sri yang sekarang sudah pulang di Indonesia dan beliau menceritakan kisah-kisahnya selama di Malaysia dan hasil daripada kerja di Malaysia benar-benar sangat luar biasa. Dan memang sahabatku semua, ini adalah hasil kerja keras murni Kak Sri dan suaminya, dan tidak ada kata-kata yang tidak bisa selagi kita berusaha, berdoa, pasti bisa sukses. Daripada channel Kak Sri di sini, Kak Sri ini adalah seorang warga negara Indonesia yang sudah menikah dengan warga negara Malaysia, dan beliau ini akan menceritakan kisah inspirasinya. Seperti apa ceritanya? Langsung kita simak bersama-sama. Berawal dengan ini adalah gaji rumah baru yang kami buat, saya dengan suami saya buat di Indonesia. Dan baru selesai, kami juga masih lagi mencicil untuk isi-isinya. Kalau mungkin kalian pikir saya ini terlalu berlebihan berbicara di video saya yang sebelum ini, itu karena saya sudah mengalaminya. Percaya tak? Rumah ini menghabiskan kos dalam 200.000 ringgit sekali tanah dengan pembuatan rumah, ya. Dimana awal mula saya dengan suami saya itu berkawin, suami saya itu pernah bergaji 90 ringgit, tahu? 90 ringgit. Kalian bayangkan, masa itu anak saya ada 1 orang. Jadi masa anak saya sudah ada, gaji suami saya hanya 90 ringgit, 160 ringgit, 150 ringgit, dan itu bertahan sampai 6 bulan. Kenapa? Karena kelahiran anak saya pertama, kami belum mendaftarkan perkawinan. Jadi suami saya itu meminjam kepada company untuk membiayai persalinan saya dalam hampir 5.000 lebih gitu. Jadi setiap bulan suami saya akan bayar dengan cara dipotong gajinya. Kadang-kadang 600, pokoknya dalam 6 bulan harus clear. Bayangkan 5 juta dalam masa 6 bulan harus clear gitu. Jadi gajinya habis dipotong, jadi sisanya itu mungkin 90 ringgit, 160 ringgit. Tapi apa yang bagus di sini adalah suami saya tidak pernah memaksakan saya untuk meminta duit kepada keluarga saya di kampung gitu. Karena dia tahu, saya dari awal juga bilang, saya merantau ke Malaysia ini karena hidup saya di kampung susah, saya bilang. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini lagi sekarang tidak ada duit, jangan paksa saya untuk meminta duit kepada orang tua saya bilang. Lagi bagus saya bekerja basuh pinggan atau apa-apa di sini, saya bilang begitu pemirsa. Jadi apa yang penting dalam keluarga ini adalah sifat saling bekerja sama dan menerima. Makanya saya bilang selalu sebelum kalian menikah, lihat asal-usul suami saya. Karena saya perhatikan waktu saya dulu masih tahap berpacaran dengan suami saya melihat dia itu rajin. Saya juga berkawin dengan lelaki Malaysia, bukan kategori lelaki kaya atau hanya pekerja kebun biasa. Tapi waktu saya pacaran, saya melihat dia itu dari pagi, pukul 7.30 dia kerja, pukul 2.30 dia pulang, dan pukul 3 dia akan OT sampai pukul 6. Gitu. Jadi saya pikir kalau saya menikah dengan lelaki seperti ini, saya tidak akan kelaparan karena dia tidak memilih kerja. Kerja apa saja boleh asalkan tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar undang-undang, pokoknya kayak gitu dia akan ambil. Gitu. Jadi walaupun kami hidup dengan gaji 90 ringgit, kami masih lagi bertahan, dan hasilnya inilah. Kak Sri di sini, itulah nama channelnya. Beliau ini juga seorang YouTuber yang menceritakan kehidupannya sehari-hari dan juga kisah-kisah inspirasi. Dan Kak Sri ini sudah pulang ke Indonesia, kemudian Kak Sri menceritakan hasil kerja keras daripada Malaysia. Jadi Kak Sri dan sang suaminya ini saling melengkapi, saling bekerja sama, sehingga saat pulang ke Indonesia membuahkan hasil yang begitu sangat luar biasa. Bisa bangun istana kecil di Indonesia atau di tempat tinggalnya Kak Sri ya.
Dan ternyata suami Kak Sri ini juga bukan orang yang kaya atau orang yang berpunya. Namun suami Kak Sri ini adalah seorang pekerja kebun. Tapi walaupun beliau seorang pekerja kebun, namun sang suaminya Kak Sri ini bekerja keras. Kerja apapun dilakukan asal tidak melanggar hukum. Beliau ini juga bisa berjaya dan bisa membangun rumah impian yang nilainya ratusan ribu ringgit. Tentunya ini juga bukan perjuangan yang sangat mudah. Pastinya dibutuhkan kerja keras, doa, dan tentunya usaha yang sangat gigih. Nah, ternyata buat sahabatku semua, bukan hanya Kak Sri saja yang berhasil kerja di Malaysia, tapi tetangga Kak Sri juga bisa membuat rumah hasil daripada kerja di Malaysia. Seperti apa sih kisahnya? Langsung kita simak video berikut. Terkadang-kadang kan ada juga yang bertanya, wah, kerja di Malaysia itu dapat apa? Ya kan? Nah, inilah cerita tetangga Kak Sri yang bisa bangun rumah hasil daripada kerja di Malaysia. Tentunya nasib semua orang itu berbeda-beda ya. Tergantung kitanya juga. Kita pandai simpan uang atau tidak. Kalau kita tidak pandai simpan uang, digaji berapapun ya akan habis, ya kan? Soalnya saya juga pernah punya teman, gajinya itu mahal sekali, tapi uang simpanan pun tak ada karena orangnya suka foya-foya. Nah, seperti apa kisah mantan TKI dari Malaysia yang bisa membuat rumah hasil daripada kerja di Malaysia? Kita simak videonya. Salam berjujuan dan di bawah tular Rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Apa kabar kalian semua pemirsa? Adakah kalian baik pemirsa? Oke pemirsa, petang hari ini saya membuat opening itu tepat di belakang kambing saya pemirsa. Dan tapi kita ini tidak membahas tentang kambing ataupun apa aja yang berhubungan dengan embek pemirsa. Hari ini saya ingin men-share kepada kalian satu inspirasi, ya kan, dari seorang gadis remaja, bukan remaja sih, seorang gadis yang ada di kampung kami ini. Kebetulan itu tetangga saya, jiran sebelah rumah saya sekali pemirsa. Jadi semalam itu kita bercerita tentang bagaimana pengalaman dia itu dulu bekerja di Malaysia pemirsa. Hanya bekerja selama 3 tahun 3 tahun bekerja di Malaysia, tetapi itu 1 tahunnya dia potong hutang ya. 2 tahun lah kita bilang dia bekerja di Malaysia, dia itu sudah bisa membuat rumah yang super duper cantik sekali pemirsa. Wow. Karena saya tengok dia ini super sangat jimat dan pandai memanajemen uangnya pemirsa. Nah, itu Di dia sini kalian paling bisa penting. lihat apa yang penting di video ini adalah merantau itu tidak perlu lama-lama pemirsa. Tapi kalau kamu pandai cari duit, kalau kamu pandai menyimpan duit, 2 tahun itu cukup untuk kamu bisa membuat rumah, betul tak? Kadang-kadang tuh orang berantau itu sampai berpuluh tahun, tapi tak pandai menyimpan uang, sama aja nggak ada hasilnya, di kampung tidak ada apa-apa gitu. Setuju, Jadi untuk kita bisa tahu bagaimana cara mereka menjimat, so jom kita tengok dan kita langsung ke rumahnya pemirsa. Jom. Ini namanya cilok pemirsa, kita makan cilok dulu ya. Pentol cilok. Nah, boleh, jom kita pergi pemirsa. Ini pemirsa rumahnya pemirsa. Cantik kan? Oh, Ini kita lihat dulu bagian luarnya pemirsa. Macam hari itu saya cakap di kampung saya, buah seperti ini itu biasa aja. Tengok di depan rumahnya itu ada buah sirsak. Ini hari itu saya beli wah. Oh, ada Di Malaysia mahal. Di sini tengok bergantung-gantung dia pemirsa. Ini bagian rumahnya. Oke pemirsa, ini dia tuan rumahnya masih move. Karena saya tidak ada info saya mau datang ke rumahnya pemirsa. Ini bagian depan rumahnya. Pemirsa, ini dia yang punya rumah. Siapa namanya dekku? Widya. Berapa lama kamu dulu kerja di Malaysia? 3 tahun. 3 tahun. Dia Itu ada namanya. potong hutang dulu enggak? 1 tahun. Akan potong hutang dulu. Macam Bukan potong hutang, nabung lah. oh nabung. Pas kontrak baru bangun. Oke, di mana kamu dulu di Malaysia? Johor. Di Johor. Jom kita masuk rumah. Jom kita tengok rumahnya pemirsa. Nah, ini hallnya, bagian tamu ruang tamunya pemirsa. Cantik tak? Ini rumahnya karena hanya ada anak gadis, jadi dia nampak kemas setiap hari ya. Ini hari itu kamu ke Singapura ya? Nah, Oh, ini pemirsa. Dia di Johor dulu pernah juga ke KL. Oh, ada lukisan Kuala Lumpur. Ini saya pun mau rumah seperti ini aja sih, simple aja tengok.
Dia tengah bersembang, kita boleh tengok dia punya kursi. Tapi ini rumahnya simpel sekali ya. Tengok saya bila-bila Simple dan kemas. Ini rumahnya simpel sekali. Ini kursi makannya ini cantik banget. Oke, kita tunggu dulu ya biar dia buka lampu dapur. Dia tengah sembang tuh. Oke, ini ruang makan. Jom kita tengok dia punya dapur, pemirsa. Ini rumahnya ini sudah direnovasi ya. Dulu rumahnya tidak seperti ini, pemirsa. Karena saya dulu nampak semua dinding itu papan kayu ya kan, Dek? Oh. Tengok dapurnya, bagian dapur. Kalau ada sinki seperti ini memang senang, tapi dia punya sumur besar. Kita tidak usah pergi ke bilik mandi. Dia punya sumur besar. Ini belum basuh piring dia. Tengok bersih semua kan, kemas. Ini kenapa, pemirsa? Karena sebenarnya dia ini ada 2 rumah ya kan, Dek? Jarang di sini, makanya dia tak isi airnya. Jom kita boleh kita tengok kamar Ndo? Oke, jom. Jom kita tengok dia punya kamar. Karena tadi saya tengok ada foto kenang-kenangan dia, pemirsa. Kita boleh tanya-tanya kan? Ini siapa? Ini dia masa kecil dulu, pemirsa. Oh my goodness. Jom kita tengok dia punya bilik pula. Ini dia punya kamar, pemirsa. Udah berapa lama kamu pulang, Dek? Udah berapa lama di sini di Indonesia? Mau 2 tahun. Udah 2 tahun. Sekarang tengah ngurus lagi. Dia ada plan mau kembali lagi ke Malaysia. Udah tahu di mana nanti kerjanya? Penang. Oh, ini dulu di mana kami ini, Dek? Foto-foto kakak tanya satu saja. Yang ini di mana ini? Itu dekat Paradigm Mall. Oh, Paradigm Mall. Kalau di sana dia ni dulu, pemirsa, tengok. Di sana dulu ada gereja enggak? Ada pergi gereja? Ada. Saya mau tanya satu lagi. Yang ini di mana, Dek? Yang ujung ini? Paradigm Mall. Sama juga. Oh, maknanya Ini hari Natal. Natal. Gereja. Cantik. Sekarang umur berapa sudah? 23. 23. Plan kawin umur berapa? Mau Tahu lah. mau merantau lagi? Oke, pemirsa, itulah dia, pemirsa. Ini dia punya bag dari Malaysia dulu. Mungkin nanti pergi dia pakai lagi nih. Oke, untuk Widya terima kasih ya, Dek, udah berbagi pengalaman. Apa tipsnya? Kenapa kan bisa kumpul duit, bisa renovasi rumah? Tips untuk orang yang mau kerja ke Malaysia? Jangan boros-boros, rajin menabung, pokoknya punya planning. Itu Punya dia. planning apa tujuan kita Betul ke Malaysia sekali, kan? Cuma main-main aja lah. Dia sedikit nervous, pemirsa. Plus dia juga bisa membeli 1 motor, pemirsa, Matic. Wow. Jadi itulah dia, pemirsa, cerita kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Bye. Oke, pemirsa, jom kita balik. Saya bawa anak saya, pemirsa. Ini tuh saja video kita hari ini, pemirsa. Kita sudah bersembang ria. Kita balik dulu. Nanti jumpa lagi lain video. Nah, itulah video daripada Kak Sri di sini yang menceritakan tentang kisah mantan TKI dari Malaysia yang berhasil membuat rumah ya, walaupun hanya bekerja 3 tahun di Malaysia, tapi alhamdulillah ada hasilnya. Nah, ternyata untuk berhasil membuat rumah kita juga harus pandai-pandai manajemen keuangan. Jadi kalau di negara orang jangan boros-boros. Nah, kebanyakan kadang-kadang ada juga ya teman-teman itu kalau bekerja di negara orang itu terpikirnya besok cari lagi, besok cari lagi, besok mudah cari lagi. Nah, disitulah kalian akan sulit untuk mengumpulkan uang. Tapi kalau sahabat-sahabatku semua benar-benar manajemen keuangan dan benar-benar punya target tujuan, insya Allah dalam waktu terdekat pun kalau kita merantau di negara orang, tak kisahlah dari Malaysia atau dari negara manapun, kalau kita benar-benar punya niat pasti akan tercapai. Yang penting jimat-jimat di negara orang. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa membuat sahabatku termotivasi dan terinspirasi. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya Kak Sri di sini, dan sahabatku yang suka dengan video saya, subscribe juga channelnya saya, Toha Channel. Like and comment dan share kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sahabatku semuanya. Untuk video originalnya ada di link deskripsi. Jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya Kak Sri di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya.